Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah rabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumil Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli wa ba'd. Baik, ikhwani wa akhwati fillah, azanillahu wa iyyakum jami'an. Allah taala di kesempatan yang berbahagia ini kita akan memasuki pelajaran yang kedua. Kalau dalam kitab Ana pada halaman 12 ya. Silakan Min bisa menampilkan hingga di situ kita bisa baik. Pelajaran yang kedua ada sultan. Pelajaran yang kedua ini ya masih seputar isim isyarah. Ya, masih seputar kata isyarat. Kalau sebelumnya kata isyarat menggunakan hadza, ma hadza ataupun man hadza. Ya. Pelajaran yang kedua ini itu kata isyarat menggunakan zalika. Ya. Zalika ini biasanya kalau kita terjemahkan artinya itu. Kalau dalam bahasa Arab antara hadza dan zalika ya memiliki sama-sama kata isyarat tetapi memiliki perbedaan. Perbedaannya di mana hadza itu adalah kata isyarat untuk sesuatu yang jaraknya dekat. Sedangkan zalika itu adalah kata isyarat untuk sesuatu yang jaraknya jauh. Ya. Hadza artinya ini, sedangkan zalika artinya itu. Ya. Artinya itu. Pada umumnya seperti itu ya, maknanya. Ya. Nah, zalika apa kesamaannya dengan hadza? Kesamaannya adalah hadza dan zalika itu sama-sama digunakan untuk sesuatu yang mufrad. Untuk sesuatu yang berjumlah satu. Kemudian di sisi lain, ya, zalika itu juga adalah untuk laki-laki, muzakkar. Ya. Kalau kita artikan muzakkar. Jadi ini kesamaan antara hadza dan zalika. Sama-sama digunakan untuk sesuatu yang berjumlah satu dan sama-sama digunakan untuk sesuatu yang jenisnya laki-laki atau muzakkar. Itu kesamaannya. Perbedaannya hadza untuk sesuatu yang dekat, sedangkan zalika untuk sesuatu yang jauh. Baik, kita bacakan lagi. Kita bacakan ma zalika. Apa itu? Ya. Perhatikan ya, ingat sekali lagi harus masih diingat perbedaan antara menggunakan ma dan menggunakan man. Ma zalika, apa itu? Zalika najmun. Ya, itu adalah bintang. Hadza masjidun. Wa dzalika baitun. Ini adalah masjid dan itu adalah rumah. Ya, hadza masjidun wa dzalika baitun. Ini adalah masjid dan itu adalah rumah. Selanjutnya hadza hisanun wa dzalika himarun. Ya, hadza hisanun wa dzalika himarun. Perhatikan artinya adalah ini adalah seekor kuda. Wa dzalika himarun. Wa dan dzalika itu himarun. Dan itu adalah seekor keledai. Ya. Kemudian adzalika kalbun. Adzalika kalbun ya. Sekali lagi pertanyaan menggunakan hamzatul istifham, kata tanya hamzah di situ ya untuk meniadakan ataupun mengisbatkan. Ya. Apakah itu seekor anjing? Kalau bukan seekor anjing berarti jawabannya la. La. Zalika kitun. Tidak.
itu adalah seekor kucing. Ya. Kemudian pertanyaan selanjutnya, madzalika. Madzalika. Apa itu? Jawabannya, dzalika sarirun. Itu adalah ya sarir. Itu adalah sebuah ranjang. Ya, sebuah ranjang. Ya. Kemudian man hadza wa man dzalika. Man hadza wa man dzalika. Ya. Ingat, kalau pertanyaan menggunakan man berarti untuk sesuatu yang berakal. Man hadza, siapa ini, wa man dzalika, dan siapa itu? Jawabannya, hadza mudarrisun wa dzalika imamun. Ini adalah seorang guru, wa dzalika imamun, dan itu adalah seorang imam. Ini adalah seorang. Kemudian madzalika, apa itu? Dzalika hajarun. Ya. Dzalika hajarun. Itu adalah hajar. Ya, itu adalah sebuah batu. Ya, kemudian hadza sukkarun wa dzalika labanun. Hadza sukkarun wa dzalika labanun. Artinya ini adalah ini adalah sukar, ya. Ini adalah gula, ya, wa dzalika labanun, dan itu adalah susu. Ya. Hadza sukkarun wa dzalika labanun. Ini adalah gula, itu adalah ya. Nah, ini penggunaan antara dzalika dan hadza. Jadi ini gabungan antara penggunaan isim isyarah dzalika dan penggunaan isim isyarah hadza. Ya, semoga bisa dibedakan antara makna keduanya. Kemudian kalau kita perhatikan, ya, sekali lagi ini sebenarnya sudah pernah jelaskan, tapi Ana ulangi sekali lagi. Di sini setiap kata yang diisyaratkan di sini, ya, isimnya, kata yang terletak setelah isim isyarah itu tidak memiliki alif lam, ya, tidak memiliki alif lam. Seperti misalnya di situ hadza sukkarun wa dzalika laban. Ya. Kalau tidak memiliki alif lam, maka dia sudah menjadi kalimat yang sempurna. Jadi kita menerjemahkan seperti ini. Hadza sukkarun, ini adalah gula, wa dzalika laban, dan itu adalah susu. Ya, terjemahannya seperti itu. Akan tetapi kalau misalnya kata sukar dan kata laban itu ada alif lamnya, kita katakan hadza sukkaru wa dzalika labanu. Maka di situ dia belum menjadi kalimat yang sempurna. Terjemahannya seperti apa? Terjemahannya seperti ini. Hadza sukkaru, gula ini. Kenapa gula ini? Nah, masih membutuhkan khabar. Ya, masih membutuhkan penjelas. Atau wadzalikal labanu, dan susu itu. Nah, kenapa susu itu? Ya. Jadi terjemahannya bukan ini adalah gula dan itu adalah susu. Ya. Kalau ada alif lamnya. Kalau ada alif lamnya, terjemahannya hadza sukkaru, ini ada gula ini, wadzalikal labanu, dan susu itu. Nah, di situ masih butuh penjelasan lebih, masih membutuhkan kata yang menjelaskan. Kalau kita buka dalam dalam kaidah bahasa Arab, maka di situ masih membutuhkan khobar. Ya, khobar, kalimat yang kata yang menjelaskan mubtada. Hadza sukkarun wa dzalika laban. Hadza sukkarun itu sudah sempurna. Hadza di situ adalah mubtada, kata yang terletak di awal kata, dan sukkarun adalah khobar yang mengkhabarkan, ya, tentang mubtada. Ya, ala kulli hal, kalau teman-teman masih ada yang belum paham apa itu mubtada khobar, itu insyaallah nanti akan dijelaskan, ya. Tapi di sini yang perlu digarisbawahi terlebih dahulu,
bahwa kalau kata yang ada kata yang terletak setelah isim isyarah dan dia tidak memiliki alif lam, maka bisa jadi itu adalah kalimat yang sudah sempurna. Tapi kalau ada alif lamnya, maka ya itu membutuhkan penjelasan ya kalimat setelahnya. Ya, bisa saja saya mengatakan misalnya dzalikal labanu, ya saya berikan alif lam, dzalikal labanu hulwun misalnya, susu itu manis. Nah itu sudah jadi kalimat yang sempurna. Wadzalika labanun, dan itu juga kalimat sempurna. Tapi kalau hanya sekedar wadzalika labanu, tidak ada lagi kata yang lain, maka di sini dia belum menjadi kalimat yang sempurna. Ya, semoga bisa dipahami. Baik. Selanjutnya kita masuk ke dalam tamrin. Tapi sebelumnya, Ana harapkan teman-teman di sini menghimpun dan mengumpulkan kosakata yang baru ya, walaupun di situ ada kalimat al-jadidah, kata-kata yang baru ya. Tapi Ana harapkan mungkin bisa disalin ya. Atau kalau tidak salah ada juga kamusnya ini, kamus untuk jurusul lughah. Itu mungkin bisa dijadikan referensi juga dalam menghafal kosakata. Karena sekali lagi kosakata, kaidah bahasa Arab, belajar bahasa Arab tanpa kosakata itu sama saja ya nol ya. Tidak bisa seperti itu. Ya harus menghafal kosakata. Baik. Ya, saya memberikan satu atau dua kesempatan kepada teman-teman yang ingin membaca. Tafadhol, siapa yang ingin? Silakan. Ana Ustaz. Tafadhol. Bismillah. Iqra wa waktub. Hada sukarun. Wadhalika labanun. Man dalika imamun. Adzalika kitun. La dzalika kalbun. Ma hada hajarun. Ustaz. Oke, satu lagi silakan sambil diterjemahkan. Ana min fadlik Ustaz. Ya, sekalian diterjemahkan ya. Nah, bismillahirrahmanirrahim. Hadza sukkarun wa dzalika labanun. Ini gula dan ini susu. Ini gula dan itu susu. Man dzalika, siapa itu? Dzalika kittun, apakah itu seekor kucing? La, tidak. Dzalika kalbun, itu seekor anjing. Ma hadza, apa ini? Hadza hajarun, ini adalah batu. Nah, ya, ahsanti. Jazakallahu khairan. Bacanya sudah bagus ya. Alhamdulillah. Jadi terus ingat ya bacaan-bacaannya ada sukarun wa dzalika labanun. Ini kalau kita terus ingat harokat akhirnya ya itu sedikit demi sedikit semakin nambah kaidah-kaidahnya kan semakin terbiasa insyaallah sedikit demi sedikit Allah alam. Nah di situ ada al-kalimat al-jadidah. Ada al-kalimat al-jadidah, ada kata yang baru ya. Kata baru maksudnya kata-kata yang baru dituliskan atau ya baru dicantumkan di dalam pelajaran yang ketiga ini. Di dalam pelajaran yang ketiga. Di situ ada kata imam, ya imamun. Imamun itu artinya seorang imam. Imam di sini bisa saja artinya ulama ya. Bisa saja artinya imam masjid ya. Kemudian hajarun, ya hajarun itu artinya adalah batu. Kemudian sukkarun artinya adalah gula. Kemudian labanun ya artinya adalah susu. Artinya adalah susu. Baik. Ikhwani wa akhwati fillah azani Allah wa iyyakunna wa iyyakum. Kita masuk ke pelajaran yang ketiga ya. Pelajaran yang ketiga mungkin di sini memang waktu kita terbatas ya karena Zoom-nya tidak terbatas waktunya. Tapi di situ kita akan masuk latihan yang ketiga dengan harapan nantinya antuna dan antum
menjawab latihan-latihan yang ada di dalam kitab. Tapi tentu saja itu nanti mungkin bisa PR ya. Nggak apa-apa, insya Allah besok kita baca sama-sama insya Allah. Baik, pelajaran yang ketiga. Nah, pelajaran yang ketiga ini berkaitan tentang kata ataupun isim. Ya, isim ya. Isim itu kita terjemahkan kata benda. Jadi dalam bahasa Arab itu memiliki tiga macam kata, ada namanya ismun, ada namanya fi'lun, kemudian ada namanya harfun. Nah, untuk fi'il ini belum tercantum dari kemarin ya, tapi yang kita lihat selama dari pertemuan sebelumnya adalah isim. Ya, isim ini kalau kita artikan dalam bahasa Indonesia artinya adalah kata benda. Ya, walaupun tidak harus benda ya, tidak harus benda mati. Ya. Tapi secara umumnya seperti itu. Nama manusia juga masuk dalam kategori isim. Ya. Nah, di sini isim, pertama isim itu di antara tandanya, di antara tanda isim yang membedakan antara isim, fi'il dan juga harf, yaitu isim itu bertanwin. Ya. Seperti kata baitun, seperti kata kitabun, seperti kata qalamun, seperti kata jamalun. Ya. Sedangkan fi'il itu tidak bertanwin. Tidak bisa kita tanwinkan fi'il. Misalnya zahaba menjadi zahaban atau zahabun. Ya, nggak bisa. Demikian juga dengan huruf, haraf. Ya, huruf alba atau bi bisa kita baca bin, bisa nggak boleh. Jadi tanwin itu hanya dimiliki oleh isim. Akan tetapi ya isim itu bisa bertanwin kalau dia tidak disertai dengan alif lam. Ya, pada umumnya seperti itu. Walaupun di sana ada isim-isim khusus yang walaupun tidak ada alif lam dia tidak bertanwin, namanya isim ghairu munsharif atau mamnu minas sharaf, tapi itu pembahasannya masih jauh. Ya, pembahasan masih jauh dan itu tidak sebanyak isim yang lain. Artinya pada umumnya isim itu bertanwin ketika dia tidak memiliki alif lam. Nah, ketika isim tersebut ada alif lam, maka dia sudah tidak lagi bertanwin. Nah, itulah yang akan kita lihat di dalam pelajaran yang ketiga. Ada kata baitun. Perhatikan, ingat ketika membaca baitun, oh nggak ada alif lam. Berarti dia ditanwinkan. Baitun. Kemudian kalau diberikan alif lam, ya al-baitu. Al-baitu. Ya. Nah, dia tidak lagi ditanwinkan. Maka tidak boleh kita membacanya dengan misalnya al-baitun. Nah, itu salah. Ya. Sama seperti di situ qalamun. Qalamun dia bertanwin. Ya, kenapa bertanwin? Karena tidak memiliki alif lam. Kemudian kata qalamun ini diberikan alif lam. Maka cara membacanya al-qalamu, tidak ditanwinkan. Ya, tidak ditanwinkan. Kemudian ada kata kitabun. Kitabun tidak ada alif lam. Ya, kitabun tidak ada alif lamnya. Ya, kemudian diberikan alif lam, maka jadilah al-kitabu. Al-kitabu. Ya, buku. Ya, bisa dibedakan ya insyaallah ya. Ini jangan sampai keliru ya. Biasa kita di awal-awal belajar bahasa Arab itu setiap isim itu kita tanwinkan. Mau dia ada alif lam ataupun tidak ada alif lam. Kalau tidak ada alif lam berarti sudah betul. Tapi kalau ditanwinkan ketika dia ada alif lam, maka itu suatu kesalahan. Ya. Kemudian ada kata jamalun. Jamalun artinya onta, seekor onta, jamalun. Jamalun tidak ada alif lamnya. Kemudian al-jamalu diberikan alif lamnya. Ya, al-jamalu diberikan alif lamnya, maka dia tidak lagi ditanwinkan. Baik. Ada istilah lain ya. Sebenarnya ada istilah lain dalam kaidah bahasa Arab untuk kata yang bertanwin dan alif lam. Yaitu ya baitun, qalamun, kitabun, jamalun. Itu kan tidak ditanwinkan. Nah, biasanya dia ini disebut dengan isim nakirah. Isim nakirah. Isim nakirah itu adalah isim yang masih umum ya, yang masih umum.
Sedangkan al-baitu, al-qalamu, al-kitabu, al-jamalu itu disebut dengan isim ma'rifah. Isim yang telah ditentukan zatnya, yang telah diketahui. Nah, aduh, apalagi itu nakirah sama ma'rifah. Ya nggak masalah, ya tidak terburu-buru juga kalau misalnya belum paham, insya Allah kedepannya akan paham. Ya, antara apa itu isim nakirah dan apa itu isim ma'rifah. Ya, secara umumnya tadi sudah Anda jelaskan isim nakiratan itu adalah isim yang masih umum, belum ditentukan zatnya. Sedangkan ma'rifah ya itu adalah isim yang sudah ditentukan zatnya atau sudah ditentukan. Ya. Misalnya di situ kata baitun. Baitun di situ masih umum, ya, rumahnya apa, ya bagaimana bentuknya itu masih umum. Sedangkan al-baitu di situ dia sudah khusus, sudah ditentukan. Ya, bisa saja yang berbicara sudah memahaminya, ya, dengan orang yang diajak bicara juga sudah memahaminya. Ini kalau dalam bidang ilmu lain lagi dan ma'rifah. Baik, ala kulli hal kita lihat dalam di bawah lagi, lihat di situ ada kata al-qalamu maksurun. Nah, di sini sedikit kita ingin menjelaskan, memberikan penjelasan ya, al-qalamu maksurun. Ya, artinya al-qalamu, pulpen itu maksurun. Pulpen itu pecah. Nah, perhatikan di sini ada dua kata, al-qalam dan maksurun. Nah, dua kata ini sudah menjadi kalimat yang sempurna. Ya. Kenapa demikian? Karena dua kata ini ya kata yang pertama al-qalamu itu disebut dengan mubtada. Mubtada itu adalah isim yang terletak di awal kalimat. Ya. Kemudian ada kata maksurun. Maksurun itu adalah khobar. Ya, khobar itu dia menjelaskan tentang pulpen, tentang kondisi pulpen. Misalnya ya, anak sebutkan al-qalamu maksurun. Kalau anak hanya mencukupkan al-qalam saja, tidak anak sebutkan maksurunnya, maka di situ dia belum menjadi kalimat yang sempurna. Al-qalamu, pulpen itu atau pulpen ini. Kenapa pulpen ini masih membutuhkan penjelasan? Apakah pulpen ini bagus? Apakah pulpen ini mahal? Apakah pulpen ini pecah atau bagaimana? Nah, barulah didatangkan yang namanya khobar. Maksurun, nah itu namanya khobar. Ingat aja kabar ya, kabar itu kan berarti menjelaskan sesuatu gitu. Maksurun patah. Oh, berarti pulpen itu patah. Nah, disitulah fungsinya khobar. Menjelaskan makna mubtada. Itu dia ya, al-qalamu maksurun. Al-qalam itu adalah mubtada, isim yang terletak di awal kata, sedangkan maksurun itu adalah khobar yang menjelaskan keadaan, yang menjelaskan makna mubtada. Kemudian, ya yang perlu kita perhatikan, antara mubtada dan khobar, antara isim yang terletak di awal kata, ya dengan kalimat atau kata yang menjelaskannya, ya bahwasanya khobar itu biasanya ya dia memiliki alif lam. Makanya di situ disebutkan al-qalamu. Ya, al-qalamu. Tidak dibaca qalamun maksurun. Ya, tapi al-qalamu. Ya, al-qalamu. Di awal kata. Nah, kemudian khobarnya itu biasanya nakirah. Nakirah itu sekali lagi dia tidak ada alif lamnya di situ. Maksurun. Maksurun. Nah, ini sudah menjadi kalimat sempurna. Al-qalamu maksurun. Pulpen itu patah misalnya. Nah, itu sudah menjadi kalimat sempurna. Lain halnya kalau kata maksurun itu kita berikan alif lam. Al-qalamul maksuru misalnya. Nah, ini belum menjadi kalimat yang sempurna. Ya, kenapa demikian? Karena kedudukan kata al-maksur di situ bukan sebagai khobar, bukan sebagai kata yang menjelaskan al-qalam, akan tetapi dia hanya berupa sifat. Maka cara menerjemahkannya juga berbeda dengan al-qalamu maksurun. Al-qalamu maksurun kita terjemahkan pulpen itu patah, ya. Sedangkan al-qalamul maksuru kita artikan pulpen yang patah itu. Nah, kenapa pulpen yang patah itu?
masih membutuhkan penjelasan. Ya, baik. Sama juga dengan kata al-babu maftuhun. Kita perhatikan al-babu maftuhun. Ya, pintu itu terbuka atau dibuka. Nah, terjemahannya seperti itu. Al-babu di situ dia adalah mubtada. Ingat ya, istilah mubtada itu isim yang terletak di awal kata. Dia disebut dengan mubtada. Ya, al-babu pintu itu maftuhun. Maftuhun sebagai khobar yang menjelaskan mubtada. Pintu itu terbuka atau pintu itu dibuka. Ya, lihat khobarnya di situ atau kata yang keduanya di situ tidak memiliki alif lam. Ya, al-babu maftuhun. Berbeda misalnya Anda berikan alif lam, al-babul maftuhu misalnya, maka artinya tidak lagi sempurna. Ya, al-babu maftuhun artinya pintu itu dibuka atau terbuka. Ya, sedangkan al-babul maftuhu, maftuhnya ada alif lamnya, maka di situ artinya pintu yang terbuka itu. Nah, kenapa pintu yang terbuka itu? Pintu yang terbuka itu besar. Oh, berarti bahasa Arabnya al-babul maftuhu kabirun. Nah, ini apa namanya sebenarnya ya. Ya, intinya di sini di antara hal yang perlu antum dan antum pahami bahwa kata yang tidak ada alif lamnya maka dia ditanwinkan. Sedangkan kata yang memiliki alif lam maka dia tidak boleh ditanwinkan. Ya, tapi dari sisi susunan kalimat di situ ya karena ada kaitan dengan mubtada dan khobar maka ana sedikit menjelaskannya. Ya. Kemudian selanjutnya kita ambil contoh dulu. Al-waladu jalisun wal mudarrisu waqifun. Perhatikan. Al-waladu jalisun wal mudarrisu waqifun. Anak itu duduk dan guru itu berdiri. Wa al-mudarrisu waqifun. Al-mudarrisu waqifun itu kalimat yang baru lagi ya. Sedangkan penghubung antara wa dengan kalimat sebelumnya adalah huruf waw. Lihat al-waladu jalisun wal mudarrisu waqifun. Ya. Anak itu duduk dan guru itu berdiri. Perhatikan ya. Nah, sebelum kita memasuki nanti pada beberapa kalimat-kalimat itu nomor 1 sampai nomor 10, mungkin ada yang bertanya ya. Kenapa di situ harokatnya dua kata itu harokatnya dhammah? Al-qalamu maksurun. Kenapa kita tidak membacanya al-qalami maksurin misalnya atau al-qalama maksurun? Memang secara kaidah yang namanya mubtada dan khobar itu sama-sama marfu. Ya, marfu ini istilah ya. Istilah itu biasanya tandanya adalah dengan harokat dhammah. Ya, ini mohon maaf nih kalau agak terlalu jauh penjelasannya, tapi jika ada yang tidak paham, boleh nanti japri ke saya. Ya, boleh nanti tanya ke saya ataupun bisa melalui admin ya terkait masalah mubtada dan khobar ini ya. Yang jelas di situ mubtadanya dia marfu dengan harokat dhammah, sedangkan khobarnya itu dia marfu juga dengan harokat dhammah. Ya, maka tidak bisa kita baca al-qalami maksurin atau al-qalama maksuran. Karena memang kaidahnya sudah seperti itu ya. Kalau misalnya aduh masih pening nih, masih pusing apa itu mubtada, apa itu khobar, tak masalah. Ya, tak masalah Anda sekarang belum betul-betul memahami apa itu mubtada dan khobar. Tapi paling tidak saya sudah memberikan sedikit gambaran saja tentang apa itu mubtada dan khobar. Nah, yang lebih harus antum dan antunna pahami di sini adalah kondisi isim tersebut di saat dia kemasukan alif lam dengan yang tidak kemasukan alif lam. Ya, ini yang paling penting di situ harus betul-betul dipahami. Ya, kata baitun dia tidak ada alif lam, maka dia ditanwinkan. Kemudian kalau kita berikan alif lam al-baitu, maka dia tidak lagi ditanwinkan. Nah, ini jangan sampai kita salah dalam membacanya. Misalnya di situ al-waladun jalisun. Nah, itu enggak boleh. Ya, itu tidak boleh seperti itu.
Ini khususnya bagi kita yang pemula ya. Sekali lagi tadi sudah saya sebutkan, khususnya bagi kita pemula ya, itu terkadang salah ya. Antara isim yang tidak ada alif lam dan isim yang ada alif lam itu sama-sama ditanwinkan. Nah, ini salah. Jangan kita baca al-waladun jalisun wal mudarrisun wakifun. Nah, itu salah. Cara membaca seperti itu. Tetapi ya isim yang tidak ada alif lam itu tidak kita tanwinkan, sedangkan isim isim yang ada alif lam itu tidak kita tanwinkan, sedangkan isim yang tidak memiliki alif lam itu yang kita tanwinkan. Contoh al-waladu. Kenapa dibaca al-waladu? Tidak ditanwinkan karena dia tidak memiliki alif lam. Jalisun. Kenapa kita ya bacanya tanwin? Karena memang dia tidak memiliki alif lam. Sama juga dengan al-mudarrisu wakifun. Al-mudarrisu wakifun. Guru itu berdiri. Al-mudarrisu. Kita baca al-mudarrisu bukan al-mudarrisun. Ya, tapi al-mudarrisu. Ya. Wakifun kita baca kita tanwinkan karena memang di situ dia tidak memiliki alif lam. Wakifun. Ya. Baik. Sekarang ya kita lanjutkan insyaallah bacaan-bacaan itu sebenarnya masih dalam satu teks ya, tapi biar besok terulang lagi maka insyaallah kita lanjutkan besok ya untuk poin-poin atau angka-angka yang akan kita bacakan di situ, beberapa kalimat yang akan kita bacakan dan sambil kita terjemahkan. Nah, bagi teman-teman yang akan membaca itu diharapkan juga memahami artinya. Jadi besok insya Allah ini akan Anda ulangi sedikit dari apa yang Anda jelaskan. Kemudian kita lanjutkan poin 1, 2, 3, 4, 5, dan 6 sampai 10. Nanti mungkin ada yang membaca sekaligus menerjemahkan. Maka di sini silakan yang ingin bertanya satu pertanyaan boleh. Silakan. Jadi besok masih dengan pelajaran ketiga ini ya. Insya Allah. Silakan. Satu pertanyaan. Ada? Ya, sepertinya tidak ada ya. Nah, sepertinya tidak ada pertanyaan. Atau nanti kalau misalnya bingung bisa langsung ke kami, nggak masalah ya. Atau bisa juga melalui apa namanya Ustaz Syahid nanti insya Allah ya. Baik, itu saja ikhwan wa akhwati fillah azanillahu wa iyyakum yang pengetahuan kita ya, walaupun sedikit tapi rutin maka itu lebih baik insyaallah taala ya. Allah taala a'lamu bishawab. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.